Bismillahirrahmanirrahim. Air beriak tanda tak dalam, air yang tenang laksana berlian. Izinkan saya awali dengan salam untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'mah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Puji syukur senantiasa terhatur kepada Zat yang Maha Mengatur, yang tiada pernah mengantuk apalagi tidur, menjadikan bangsa kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, di bawah pemimpin yang adil dan jujur. Semoga masyarakatnya menjadi masyarakat yang aman dan makmur. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan umat dan alam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang insan permata nilam yang namanya kita sebut siang dan malam, yang telah mengeluarkan manusia dari dunia yang gelap menuju cahaya bernama iman dan Islam. Semoga kita semua senantiasa menjadi bagian dari umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita telah memasuki hari ke-11 dari Ramadan. Alhamdulillah 11 hari pula kita telah lewati bulan Ramadan dengan berbagai amaliyah-amaliyahnya yang kita lakukan semaksimal yang kita mampu. Dan pada kesempatan sore yang berbahagia ini, izinkan kembali kami menyapa kaum muslimin sekalian untuk saling berbagi tentang jangan PHP, penuhi janjimu sayang. Tema ini kami angkat karena teringat dengan sebuah ungkapan bahwa tidak ada satupun manusia yang senang diberikan harapan yang palsu. Jika kita sebagai manusia tidak senang, sebagai manusia kita tidak nyaman jika diberikan harapan palsu oleh seseorang. Apakah lagi yang memberikan harapan palsu itu adalah seseorang yang kita sayangi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ternyata di balik ketidaksenangan kita untuk di PHP-kan, ternyata kita sendiri adalah pelaku dari PHP tersebut. Lantas apa buktinya jika kita seringkali menjadi pelaku dari PHP tersebut? PHP terjadi karena adanya sebuah janji. Sebuah janji yang diucapkan, sebuah janji yang diikrarkan, namun tidak juga kunjung menjadi sebuah kenyataan. Dan ternyata janji-janji itu seringkali kita ungkapkan kepada zat yang kita selalu nyatakan bahwa kita menyayangi Allah Subhanahu wa taala, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, kita menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Namun pada kenyataannya banyak sekali janji-janji kita tersebut tidak kunjung juga menjadi sebuah kenyataan. Lantas apa saja janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sering kali kita ungkapkan namun kerap pula menjadi suatu yang kita PHP-kan? Jamaah rahimakumullah, kita semua mengetahui bahwa di saat ruh kita ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perut ibu kita, di rahim ibu kita, maka pada saat itu terjadilah sebuah dialog, terjadilah sebuah perjanjian hamba kepada Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, alastu birabbikum, apakah aku ini adalah Tuhanmu? Apakah engkau meyakini bahwa aku adalah Tuhanmu? Maka kita semua, ruh kita semua menjawab dengan jawaban yang sama. Qalu bala syahidana.
Kita semua berkata, benar wahai Allah, kami saksikan bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Di dalam rahim ibu kita telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Rabb, sebagai satu-satunya Tuhan, sebagai satu-satunya sembahan, sebagai satu-satunya zat yang akan kita tunaikan segala perintah dan ketentuan. Namun tatkala kita dilahirkan ke muka bumi ini, kita menjadi seorang manusia, kita menjadi seorang hamba. Setiap kali janji kita tersebut tidak mampu kita tepati. Janji kita yang kita ikrarkan di rahim ibu kita, seringkali kita ingkari. Seringkali kita tidak menjadikan Allah sebagai satu-satunya sembahan. Seringkali kita tidak menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat untuk memohon dan meminta. Seringkali kita tidak menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan kehidupan kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, ternyata janji itu tidak cukup sampai di situ saja. Kita terus membuat janji kepada Allah Subhanahu wa taala minimal 17 kali dalam sehari semalam. Sebagai muslim yang beriman dan melaksanakan perintah yang diwajibkan kepada kita, kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa janji kepada. Janji pertama adalah 17 kali yang kita ungkapkan minimal sehari semalam di saat kita membaca suratul Fatihah di setiap rakaat salat kita. Kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami memohon pertolongan. Kita ikrarkan diri kita untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk hanya menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita ikrarkan diri kita untuk hanya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kebutuhan, atas segala keluhan yang kita hadapi dalam menjalani setiap episode kehidupan ini. Ternyata janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak cukup sampai di situ. Kita kembali berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala minimal 5 kali dalam sehari semalam. Di dalam doa iftitah kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita ikrarkan diri kita bahwa sesungguhnya salat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan sepenuhnya segala aktivitas kehidupan kita hanya tujuannya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun kenyataannya seringkali dalam kehidupan kita yang kita tuju bukanlah ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tuju adalah pujian dari sesama, pujian dari orang lain, pujian dari sesama yang ada di sekitar kita, pujian dari teman, pujian dari keluarga, dan sebagainya. Yang kita tuju bukanlah Allah Subhanahu wa taala, bukanlah kebahagiaan untuk kebahagiaan di akhirat sana, tapi yang kita tuju dalam kehidupan ini seringkali hanyalah kebahagiaan dunia semata. Kita lupa dengan janji kita bahwa hidup kita, mati kita, kita ikrarkan sepenuhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita, baik yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Allah selalu berikan yang terbaik dalam hidup kita.
karena Allah menyayangi kita, karena Allah mengasihi kita. Allah berikan kepada kita apapun yang menjadi kebutuhan kita, apapun yang menjadi yang terbaik dalam kehidupan kita. Lagi-lagi sebagai manusia, kita tidak cukup dengan janji tersebut. Kita masih berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala minimal 10 kali dalam setiap sehari semalam, yaitu di saat kita mengikrarkan diri kita di dalam bacaan tasyahud awal dan tasyahud akhir kita. Kita ucapkan dengan kita lambangkan, telunjuk kita angkat, telunjuk kita nyatakan sesuai dengan apa yang kita ikrarkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita bersaksi, kita berjanji bahwa tiada Tuhan yang akan kita sembah selain Allah. Tiada Tuhan yang akan kita mintai pertolongan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, makanya tema hari ini kami angkat. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya menyatakan kepada kita, wahai manusia, jangan PHP. Jangan selalu memberikan harapan palsu yang nantinya akan berbalik menjadi kemudaratan bagi diri kita, yang akan berbalik menjadi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan PHP. Allah katakan, penuhi janji-janjimu, wahai hamba-Ku sayang. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pada hari ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan. Semoga kita senantiasa diberikan hidayah dan petunjuk untuk memenuhi setiap janji-janji kita yang kita ikrarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita menjadi orang yang sadar akan setiap janji-janji yang telah kita ikrarkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya, setiap saat kita berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap saat kita menjalin hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah yang kita lakukan dengan ungkapan janji-janji yang telah kita ikrarkan. Sehingga semoga dengan hidayah Allah, dengan petunjuk Allah, dengan wasilah janji-janji yang kita berikan, yang kita tunai, yang kita ikrarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi bagian yang akan mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita semua. Sehingga kita menjadi umat hamba-hambanya yang senantiasa diberikan karunia, hidayah, taufik, dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini sebagai bagian dari muhasabah kita bersama. Semoga kita menjadi orang yang tidak PHP terhadap janji-janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kami ucapkan dan kami tutup pertemuan ini dengan sebuah pantun. Biji selasih di dalam nampan, di dalam map ada piagam penghargaan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Anak itik main di sawah, kakinya patah sebabkan jatuh. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.